Ya, jadi saya baru menerima surat kuasa kemarin dari teman-teman. Sebenarnya ada tim pengacara di Sukabumi yang minta untuk bersama-sama untuk membantu karena memang saya juga kemarin kan komunikasi langsung video call dengan Ibu TR yang hasil dari analisa kita, hasil dari komunikasi kita itu tidak seperti yang diberitakan oleh media, tidak seperti yang booming di media, tidak seperti yang viral di media. Ini ada indikasi dan saya akan pelan-pelan membongkar ini sambil mengumpulkan bukti. Ada dugaan-dugaan bahwa Ibu TR ini, ibu tiri dari NS ini sebenarnya dia adalah korban. Ini ada orang yang merancang. Ini ada orang yang merancang dan pelaku yang sebenarnya adalah bukan TR. Tapi mungkin fakta di balik itu apa, Bang? Seperti apa, Bang? Karena kan dia diduga melakukan penganiayaan terhadap Nizam ya, hingga akhirnya merenggut nyawa Nizam. Mendidih, terutama air mendidih, disuruh menelan air mendidih. Itu seperti apa, Bang, faktanya? Siapa yang menyuruh? Iya, jadi begini. Pertama, saya pastikan ibu TR ini, ibu tirinya dari Nizar ini tidak pernah memberikan air panas untuk diminum dan suruh telan mentah-mentah. Tidak, itu tidak. Nah, kalau misalnya ada yang bilang sekarang ibunya menganiaya, siapa yang bilang? Nah, ini yang kita cari sumbernya sekarang. Memang yang viral demikian. Dia disiram dengan air panas katanya anak NS ini gitu. Ini tidak benar semuanya. Justru ibu NS ini yang mengurus. NS ini dari pesantren karena sakit pulang ke rumahnya dan itu dirawat. Gitu. Itu dirawat sehingga saat sakit pun dia merawat, dia memberikan makan, dia memberikan kasih sayang. Dia sayang kok kepada Nizar sebenarnya, kepada NS ini gitu. Ya. Dia sayang kepada NS gitu. Justru di sini ada orang yang lebih dekat dengan NS ini yang diduga pelakunya. Dan saya pun kami ini sebagai kuasa hukumnya akan minta kepolisian untuk usut tuntas. Justru di sini kami kuasa hukum dari TR ini bertindak atas nama NS, atas nama anak tirinya. Walaupun anak tiri ini sudah tidak ada, kami akan cari keadilan itu dan kami akan bongkar siapa sebenarnya pelaku itu. Gitu. Termasuk bapaknya di sini. Bapaknya harus benar-benar diperiksa. Bapaknya harus benar-benar kita analisa. Bapaknya harus benar-benar diminta keterangan oleh kepolisian. Gitu. Walaupun dia saat ini sebenarnya sebagai pelapor. Nah, kita harus selidiki. Teman-teman kepolisian harus menyelidiki terkait bapaknya ini. Walaupun dia pelapor, benar nggak dia pelapor? Ada dugaan nggak dia melakukan? Ada dugaan nggak dia sebenarnya pelakunya? Gitu. Tapi kan katanya bapaknya lagi di luar ya, atau habis itu dia datang. Kronologi aslinya sebenarnya kayak gimana, Bang? Nih, saat NS ini pulang dari pesantren itu kondisi sakit, ya, kondisi sakit. Dalam kondisi sakit, bapaknya di sini, ini menurut keterangan dari klien kami, justru bapaknya di sini malah menyuruh berburu. Daripada kamu tidur terus, apa itu katanya tidur diam aja, berburulah siapa tahu sehat. Disuruh berburu itu cari burung, dia bedil di hutan. Itu kondisi sakit. Dan menurut keterangan ibu ini kita bahkan ibunya ini kalau tidak salah sudah menyampaikan di BAP. Justru ibunya melihat bapaknya menganiaya anaknya di kamar mandi apa di depan kamar mandi. Ibunya yang bisa. Ini sedikit saya sampaikan di sini. Terus menurut ibunya juga
menurut keterangan ibunya bahwa bapaknya di mobil ngelempar pakai tas ke anaknya, melakukan yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anak dan ibu tiri anak itu. Ini ada yang janggal di sini, gitu loh. Ini yang kita sedang kumpulkan bukti-bukti, kita analisa, kita konstruksikan lagi hukumnya seperti apa, di mana nih sebenarnya letak penganiayaannya kok bisa ke ibunya. Yang paling unik lagi, saat di rumah sakit ibu turun duluan. NS dengan bapaknya ini masih di mobil, masih di parkiran, dan itu lama, tidak semenit 2 menit. Ketika ibunya selesai ngurus administrasi itu, pendaftaran dan lain-lain, pas saat ke UGD itu ada polisi. Polisi udah di situ. Dengan alasan ada laporan dari bapaknya. Kapan laporannya? Ada apa? Ini kan ada pertanyaan. Gitu. Sehingga terbangunlah di sini seolah-olah ibu tirinya. Memang ibu tirinya, benar faktanya begitu. Semua hampir ibu tiri ini rata-rata, apalagi lihat di film-film, jahat terhadap anak tirinya. Iya memang. Pertanyaannya, apakah TR ini melakukan penganiayaan terhadap NS? Kalau saya nanya, punya bukti apa kepolisian? Atau pelapornya bapaknya, apa buktinya? Yang ucapan Nizam detik-detik sebelum berpulang. Memang ada perkataan Nizar yang rame di media sosial itu. Ada video yang ada seseorang nanya, nggak tahu siapa itu, nggak tahu sih siapa itu yang bertanya kepada Nizar itu, nanya. Dan itu sebenarnya pertanyaan nggak begitu jelas apa siapa yang melakukan atau apa, dia mamah gitu. Dia tidak mengatakan mamah, tidak. Tapi kalau nggak salah ditanya mamah, iya kalau nggak salah. Dan itu ada bapaknya di sebelah, ada orang lain di sebelah. Yang sebelumnya ibunya tidak di situ, tiba-tiba ditanya seperti itu. Apakah anak ini ditekan seolah-olah dia harus mengatakan itu, saya tidak tahu. Ini yang harus kita selidiki bersama. Kenapa tiba-tiba polisi ada di situ? Kenapa tidak ke rumahnya kalau misalnya benar-benar terjadi pemukulan di rumah nih? Benar-benar terjadi pemukulan di rumah. Di rumah dong. Dan kenapa bareng ke rumah sakitnya bapak dan ibunya ini? Saat ke rumah sakit, bapak dan bapaknya Nizar ini dengan ibu tirinya ini bersama-sama untuk mengantar ke rumah sakit. Kalau benar bapaknya emosi dan benar-benar ibunya yang melakukan, kenapa tidak emosi saat di rumah? Kenapa emosi saat di rumah sakit? Itu pertanyaannya. Kapan dia melaporkan? Itu yang harus kita tanyakan. Tiba-tiba sudah ada polisi di situ. Kalau kehadiran polisi memeriksa, kita membenarkan itu. Dan itu adalah kewenangan. Tapi untuk mengembangkan perkara ini, untuk menyidik, selidiki secara detail siapa yang pelaku sebenarnya dengan bukti-bukti yang ada, dengan konstruksi yang ada, maka polisi itu harus melakukan itu. Artinya, kalau kami menganalisa saat ini ada indikasi bahwa pelaku sebenarnya yang sampai parah seperti itu adalah bukan ibu tirinya. Artinya Anwar pelakunya. Anwar itu siapa? Ya, ayah kandung. Diduga ada kemungkinan Anwar pun ikut melakukan itu dengan yang saya sampaikan tadi. Dugaan terhadap bapaknya di sini ada. Makanya kepolisian periksa bapaknya benar-benar, selidiki bapaknya benar-benar, kumpulkan semua saksi di sini karena saksi dari bapaknya, dari adik bapaknya, adik kandungnya Anwar ini mengatakan bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Dan itu adalah adik bapak Nizar ini yang mengatakan itu. Tapi Bang,
TR kan sudah sempat dilaporin 2024 tanggal 4 November. Iya memang dulu pernah melakukan itu. Apakah berdasarkan laporan itu terus yang melakukan adalah ibu tirinya? Apakah dengan anak yang ditanya yang melakukan mamahnya ya? Terus jawab dengan jawaban iya. Yang ada bapak kandungnya, ada orang lain di situ yang kita tidak tahu apakah disetting dulu, apakah ditekan dulu secara psikologis anaknya itu, apakah itu semata-mata harus ibunya pelakunya? Tidak, harus selidiki dulu siapa pelaku sebenarnya di sini. Apakah karena anak kecil itu tidak punya cakap hukum? Betul, satu dia adalah anak kecil. Kedua, tidak bisa semerta-merta hanya itu buktinya untuk dijadikan tersangka si ibu tirinya ini. Hanya dengan alasan anaknya mengatakan itu. Apalagi anaknya ini kan sudah tidak ada. Lanjutan pertanyaannya kan tidak tahu gitu. Itu. Ya kalau lanjut ke persidangan, fakta persidangan ini yang harus diambil. Tidak semerta-merta dari video itu. Video yang viral itu. Gitu. Bu TR sendiri, perlakuan ayahnya terhadap diri dia sendiri itu seperti apa? Nah, kenapa ada indikasi dugaan bapaknya di sini juga melakukan? Satu, bapaknya ini menurut keterangan dari TR ini, dari istri yang sekarang ini, menikah sekitar 11 kali. Walaupun itu siri ya, kita tidak bisa membuktikan secara hukum, tapi dia menikah siri, tapi secara agama kan juga itu adalah suatu pernikahan. Dan itu bercerai, yang diduga juga karena KDRT. Jadi bapaknya melakukan KDRT? Diduga? Dan bapaknya ini ke ibunya juga sering melakukan KDRT menurut keterangan ibunya. Apalagi sekarang bapaknya ini juga dilaporkan sama istri yang sebelumnya atau ibu kandung dari NS ini, dari Nizar ini. Kan bapaknya juga dilaporkan. Artinya apa? Bapaknya ada kemungkinan dengan histori-histori yang seperti itu, patut diduga bapaknya juga melakukan itu. Mungkin ceritanya seperti apa Bang? Diceritakan nggak oleh pihak TR mungkin bagaimana perlakuan yang diduga KDRT itu, apakah memang memukul atau segala macam? Bahkan kalau menurut keterangan TR ini saat perjalanan ke rumah sakit, saat perjalanan ke rumah sakit, bapaknya ini emosi karena posisi bapaknya ini di luar lah, lagi nggak di rumah, suruh pulang sama istrinya karena kondisi Nizarnya ini sudah kurang membaik, dalam artian di sini katanya lebih lemas, dan itu difoto loh, itu difoto di situ. Fotonya pun masih ada, chatnya pun masih ada. Itu salah satu bukti yang mengatakan mungkin bahasanya papa atau ayah atau gimana, pulang, Nizar ini sakit, Nizar ini makin lemas, bawa ke rumah sakit. Bapaknya itu pulang marah-marah gara-gara suruh pulang, dia hanya tidur, nggak langsung ke rumah sakit. Ini nih, dari sini juga harusnya kita harus menganalisa, jangan semata-mata dia karena melapor gitu. Bisa jadi dia melapor karena membentengi dirinya sendiri gitu. Dari situ dibanguni lagi, hayo ke rumah sakit kata ibunya. Kamu suruh pulang malah tidur. Kesel bapaknya ini karena lagi tidur, suruh pulang terus datang malah tidur. Karena mungkin dari tidur dan disuruh pulang itu, dia marah-marah, ambek-ambekan ke rumah sakit. Dan menurut keterangan ibunya di situ di mobil, dia melakukan penganiayaan juga terhadap Nizar. Nizar dilempar pakai tas, kata ibu tirinya ini, keterangan ibu tirinya. Di mobilnya. Ibunya pun dimarah-marahin. Bahkan kalau nggak salah keterangan ibunya ini ada kekerasan fisik atau dan lain-lain itu. Artinya di sini dugaan-dugaan ini atau hal-hal yang seperti itu patut rasanya. Itu loh, patut rasanya. Jangan karena dia pelapor dia tidak bisa ditersangka, bisa. Dan saya bersama dengan tim yang di Sukabumi ini, karena ini tim Sukabumi sebenarnya ngajak saya, kita akan berdiri tegak untuk
mendapatkan keadilan adik Nizar ini. Kita bongkar. Kita bongkar. Saya yakin kalau kepolisian fair. Saya yakin kepolisian nanti akan terbuka. Cuman mungkin tinggal menggali aja itu. Apalagi bapaknya ini juga dilaporkan penelantaran anak. Jelaslah itu. Laporannya ada. Gitu. Ibu kandungnya yang melaporkan, kalau nggak salah pengacaranya rekan Krisnamurti. Bang, Itu. tadi abang sebutkan 11 kali nikah ya bang ya. Udah berapa dari 11 itu udah ada anak juga bang? Nah ini yang saya belum tahu informasi detailnya. Si bapak ini ada anak berapa dari pernikahan sebelumnya, kan dia tidak 2 kali nikah walaupun siri. Terus kita juga lagi mencoba komunikasi dengan yang 11 orang ini. Minimal kita tahu tabiat dari Anwar ini. Minimal kita tahu baik dan buruknya si Anwar ini terhadap keluarga. Pernah nggak dia juga melakukan KDRT? Pernah nggak si Anwar ini melakukan KDRT terhadap istri-istri sebelumnya, atau kalau punya anak terhadap anak sebelumnya? Gitu. Kalau terhadap istri yang sebelumnya, yang ibunya Nizar ini, saya tidak tahu. Cuman kemungkinan besarnya, dugaannya melakukan juga KDRT. Nah dari situ kita berdasarkan analisa aku, bukan hanya semata-mata asumsi, tapi kita mencoba mengkonstruksikan hukumnya, mengkonstruksikan perkaranya ini dengan menganalisa mulai dari historinya, tabiat dia, kebiasaan terhadap istrinya gitu, tabiat dia, perilaku buruknya Anwar terhadap istrinya atau terhadap TR ini. Kita juga sangkut pautkin ya. Kita juga sambungin, kita juga menelah itu gitu. Seperti apa Anwar ini, sehingga kita saat ini berpendapat Anwar ini patut diduga melakukan kekerasan terhadap NS atau Nizar. Tapi pertanyaannya sih bang yang masih ini bang ganjel, siapa sebenarnya nyuruh dia minum air mendidih bang? Loh, Pelaku yang benar-benar membuat akhirnya. kalau itu sampai saat ini, baik keterangan dari klien kita ya, ibunya, atau saksi dari yang sudah diperiksa, maksudnya pamannya itu, yang kita komunikasi maksudnya saksinya, yang jelas ibunya ini sampai saat ini tidak ada keterangan dari siapapun atau bukti apapun yang mengatakan bahwa ibunya ini memberikan air yang sangat panas terhadap Nizar. Tidak ada. Justru adik kandungnya Anwar ini mengatakan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh TR atau ibu tirinya Nizar. Dan itu adalah adik kandungnya Anwar. Lalu untuk hubungan klarifikasi bang, apakah Bu TR ini punya anak yang diadopsi atau seperti apa klarifikasinya? Saya tidak tahu kalau punya anak adopsi dan lain-lain, karena di sini masalah Nizarnya kami coba mendalami dari posisi Nizar ini. Siapa? Nizam. Dari posisi Nizam ini seperti apa kasusnya, kita masih mengkaji kasusnya ini, karena memang menurut kami sangat janggal dan patut untuk kita selidiki lebih dalam, terus investigasi lebih dalam sesuai dengan kewenangan kami selaku kuasa hukum, selaku pengacara tentunya. Dugaan itu kita perdalam dan baru itu yang kita pelajari. Artinya punya anak adopsi dan lain-lain, kami tidak sampai ke sana. Belum. Punya hubungan anaknya Bu TR dengan Nizam itu seperti apa sih bang? Yang saya tahu baik-baik aja mereka. Justru Nizam ini mau pulang ke rumahnya TR itu kan karena dirawat. Bukan karena bapaknya di situ juga.
Karena dia juga merasa nyaman pulang ke sana. Kalau dia terancam, selalu dianiaya, tidak nyaman di situ, nggak mungkin itu pulang ke situ. Apalagi dia kondisi sakit di pesantren, pengen pulang ke situ. Dari situ juga kita bisa menjabarkan itu. Artinya saya juga mau mengajak ke teman-teman netizen, ke masyarakat di sini, ya kita tidak bisa langsung menghakimi seseorang jahat ibu tirinya, pelaku penganiayaan menyebabkan kematian. Belum tentu. Dan bisa jadi ada orang yang mendesain yang seolah-olah ibu ini pelakunya, padahal dia adalah korban. Terima kasih. Bang, kabarnya bang, rumah yang ditempati Bu TR sama Nizam ya, yang sekarang waktu itu kondisinya di pesantren, dan juga Pak Anwar ya, itu katanya kabarnya rumah warisan dari Bu TR, orang tuanya Bu TR. Itu benar apa enggak? Sejauh itu saya pun belum menanyakan itu, cuman memang informasi dari teman-teman tim katanya begitu. Artinya rumah pun itu adalah rumah dari TR ini gitu. Yang artinya bapaknya ini sebenarnya ibarat apa bahasa sekarang itu mungkin mukondor dan kurang tanggung jawab terhadap terhadap keluarganya. Terbukti hari ini dia dilaporkan menelantarkan anaknya. Laporannya adalah penelantaran anak, dan itu adalah ibu kandungnya Nizar. Tapi maksudnya dengan status rumah dengan status Pak Anwar dan istrinya ya, ibu tirinya Nizam itu tinggal di rumah orang tuanya Nizam, rumah warisan ya. Maksudnya Bu TR tetap melakukan kebaikan ya untuk Nizam saat itu ya, nggak kesel ya, maksudnya kan rumah gue gitu loh, kayak gitu bang. Nizam hidup nggak sampai sekarang? Nizam mendapatkan sekolah yang layak nggak sampai sekarang? Pesantren. Di pesantren. Artinya sampai Nizar ini, maksudnya sampai terakhir hayat hidupnya dia baik-baik aja selama ini. Dia bisa makan, dia bisa diurus, berarti kan mengurus ibu kandungnya. Ya kan? Ibu kandungnya berarti justru ibu tirinya. Justru di sini seperti ibu tirinya yang lebih tanggung jawab terhadap Nizam daripada bapak kandungnya. Kalau saya melihat justru seperti itu gitu loh. Tapi alasannya akhirnya dimasukin pesantren tuh sebenarnya kenapa sih bang? Kalau dimasukin ke pesantren ya justru biar punya pendidikan agama yang lebih mendalam, lebih bagus, punya akhlak yang baik, itu pesantren. Kan banyak orang yang memutuskan anaknya sekolah di internasional, sekolah di sekolah negeri, sekolah di pesantren. Kalau di pesantren berarti mendapatkan sekolah agama yang baik, karena ibu tirinya ini adalah alumni UIN, Universitas Islam Negeri, artinya yang universitas Islam yang dalam di sini masalah keagamannya, sehingga dia pun pengen anaknya walaupun itu anak tiri pengen punya anak yang juga keislamannya juga dalam, mempelajari Islamnya juga dalam dan lain-lain. Artinya ada penerus walaupun itu anak tiri. Itu kan sudah niat mulia terhadap anak tirinya sebenarnya. Berarti Nizam di pesantren dari tahun berapa bang? Tahun berapanya kurang tahu, yang jelas dia sedang menimba ilmu di pondok pesantren. Bang, kabarnya ex-husband dari Ibu TR ini dari kalangan anggota bang, benar? Kabarnya begitu. Polisian dari... Saya nggak tahu dari mana, yang jelas kabar mantannya TR ini ya anggota polisi, dan karena tidak jodoh dia bercerai sehingga menikah lagi dengan yang sekarang ini gitu. Lalu bang, mungkin langkah-langkah ke depan yang akan abang ambil itu seperti apa sih bang? Kan dia udah PSK nih bang, udah ditahan pula kan? Pertama, langkah kita tetap adalah kita akan bongkar siapa ini pelakunya, dan kami lakukan ini salah satunya tidak semata-mata
kepada klien kami, yaitu ibu tirinya Nizam, tapi yang kami lakukan untuk membongkar siapa sebenarnya pelakunya di sini untuk keadilan bagi Nizam. Itu yang kita lakukan. Kita akan diskusi lebih banyak lagi dengan pihak penyidik. Kita akan kasih pendapat hukum. Kita kalau perlu misalnya harus dilaporkan juga bapaknya, kita tidak menutup kemungkinan melaporkan juga. Kan begitu. Artinya kita pelan-pelan, namun kami selaku kuasa hukum sesuai dengan kewenangan kami melakukan investigasinya, menganalisa, ini kami sudah lakukan. Tinggal kita pelaksanaannya. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga melakukan pra peradilan terhadap tersangkanya. Karena bukti apa nanti kan kita menganalisa bukti-buktinya. Kan ada unsur-unsurnya. Gitu. Dugaan kekerasan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian, penganiayaan itu seperti apa? Harus ada bukti apa? Kan itu kita harus kaji nanti. Salah satunya yang bisa kita lakukan mungkin pra peradilan ini. Karena kita bicara bukti. Kalau kita bicara bukti apa yang bisa sampai TR ini dinyatakan melakukan penganiayaan terhadap anak ini yang menyebabkan kematian. Itu. Dan sampai sekarang buktinya masih abu-abu ya. Masih abu-abu kalau menurut kita. Ucapan seorang Nizam yang waktu itu berbaring di atas tempat tidur, nggak berdaya, dari perkataan itu aja itu tidak kuat bukti itu ya Bang ya. Betul. Bang izin Bang, kabarnya ya kan ibu kandungnya Nizam dan Pak Anwar ini diduga nikahnya siri ya Bang ya. Artinya di akta pun adanya binti bukan bin ya Bang ya. Artinya yang harusnya mengasuh itu ibu kandungnya ya Bang ya, bukan Pak Anwar. Itu dia, kita kan secara agama, secara adat atau secara hukum positif. Itu kan tinggal kesepakatan ya. Apakah kita anak ini apalagi nikahnya siri, ya mungkin ada kesepakatan bersama, ya udah saya yang merawat dan lain-lain. Terus secara adat mungkin diurus siapa dan lain-lain. Pertimbangan adat agama ini walaupun nikahnya bukan secara hukum, di situ mungkin sampai hak asuh itu atau yang mengasuh anak itu adalah Anwar ini. Yang sebenarnya yang ngurus malah bukan Anwar, tapi ibu tirinya ini yang lebih baik, mungkin lebih baik daripada Anwar ini. Oke, tapi berdasarkan wawancara saya sama Pak Anwar beberapa waktu lalu, katanya ibu tirinya ini, Bu TR ini menghalang-halangi ibu kandungnya bertemu dengan Nizam. Seperti apa Bang klarifikasinya? Kalau itu saya pastikan itu tidak benar. Ibu tirinya ini tidak pernah menghalangi Nizam ini untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Kalau misalnya bapaknya menyampaikan kepada ibu kandungnya, nggak boleh anaknya ketemu kamu, kata istri saya yang sekarang. Lah itu dipertanyakan, bapaknya bohong apa enggak? Apa buktinya? Pernah melarang kan begitu. Artinya itu tidak benar kalau misalnya TR ini dianggap menghalangi untuk bertemu Nizar dengan ibu kandungnya. Tapi katanya 4 tahun ibu kandungnya nggak pernah ketemu Nizam, itu seperti apa Bang? Kalau Nizam ini tidak pernah bertemu dengan ibu kandungnya 4 tahun, pertama ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi ibu kandungnya Nizam ini selaku mantan istri dari Anwar ini muak terhadap Anwarnya, tidak mau ketemu lagi, malas ketemu, bisa jadi itu. Ya, ada dugaan begitu. Kedua, bisa jadi dugaannya adalah dihalang-halangi oleh si Anwar sendiri, cuman mengatasnamakan ibu tirinya. Jadi dugaan-dugaan ini bisa jadi. Karena yang jelas ibu tirinya atau TR ini tidak pernah menghalangi Nizam ini, adik Nizam ini untuk ketemu ibu kandungnya. Tapi
kalau akhirnya maksudnya itu tuh jadi apa ya, bisa jadi tambahan hukuman karena kan sebenarnya itu merenggut hak anak untuk bertemu orang tua kandung. Jadi begini, menghalangi seorang anak yang di bawah umur bertemu dengan orang tuanya, baik itu ibu kandungnya atau anak kandungnya, maka itu adalah pidana. Itu namanya penelantaran, masuk ke penelantaran malah itu. Nah, sekarang buktinya yang dilaporkan penelantaran dari ibu kandungnya adalah Anwar, bapaknya Nizam. Gitu loh. Yang dilaporkan bukan ibu tirinya kok. Yang dilaporkan itu adalah bapaknya Anwar. Artinya dugaan-dugaan kuat yang melarang adik Nizam ini bertemu dengan ibu kandungnya, ya bapaknya. Itu. Selain fakta terkait apa, ya mungkin bagaimana sih Bang hubungan ibu tiri Bu UTR ini dengan ibu kandungnya Nizam? Oh itu nggak tahu. Yang jelas kan biasa antara mantan dengan istrinya itu kan susah memang komunikasi ya. Mungkin memang komunikasinya tidak lancar, komunikasinya tidak intens dan lain-lain. Karena ya wajar, karena itu adalah istri, posisinya satu adalah istri, satunya adalah mantan istri. Itu tuh hal-hal yang wajar tidak mau komunikasi gitu. Tapi kalau ibu kandung dengan anak tidak komunikasi, berarti kan di sini timbul pertanyaan dan nggak mungkin orang lain yang melarang. Kalau orang lain yang melarang udah dilaporkan dari awal. Itu. Bang, tambahan terakhir Bang. Mungkin menegaskan Bang. Jikalau emang diduga kuat ya Pak Anwar ini salah satu pelaku gitu, mungkin alasan menurut Abang, prediksinya apa, analisa Abang, kenapa sih dia sampai bisa sejat itu, apalagi ini kan anak kandung. Kalau misalnya dugaan kami benar, bapaknya Nizam ini atau Anwar ini, dugaan kami ya, misalnya dugaan kami benar, dia melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anaknya sendiri karena buruk sifatnya dia, gitu loh. Karena memang sifatnya, dugaannya, atau kondisi sosial apalah yang memang ya kayak tadi yang saya sampaikan, karena merasa diganggu sehingga ngamuk, itu kan perilaku buruk. Artinya karena perilakunya buruk, sifatnya buruk. Anaknya sakit misalnya di telepon suruh pulang, marah. Ini kan perilaku buruk gitu. Mungkin bisa jadi hal yang seperti itu, kita tidak tahu. Tapi kan kalau bicara kejiwaan berarti kan bicara medis. Saya tidak bisa memberikan kesimpulan secara medis karena saya bukan dokter, saya adalah lawyer. Tapi untuk ada dugaan, ada kecurigaan, kita mengkonstruksikan, kita meminta untuk disidik, untuk diperiksa lebih lanjut, itu hal yang wajar. Itu adalah kewenangan kami. Itu. Iya, saya satu ada yang kelewat Bang. Ya, soal mungkin banyak orang-orang melewatkan ya tentang, padahal itu udah menunjukkan betapa ringannya tangan seorang Pak Anwar gitu untuk memukul. Kan dari video tersebut juga terlihat ya Pak Anwar memukul Bu TR gitu. Yang ketika diinterogasi sama orang yang diduga polisi itu, lihat kan Bang ya, itu kan gampang banget. Mungkin adakah dari pihak Bu TR, Abang selaku kuasa hukumnya mau memperkarakan itu Bang? Enggak. Bu TR ini orang yang punya agama. Bu TR ini yang pengetahuan agamanya kuat. Dia alumni Universitas Islam. Dan Bu TR ini taat terhadap suaminya. Dia ibu yang baik kok, istri yang baik. Makanya dia walaupun ditoyor kan dia tidak ada perlawanan. Gitu loh. Yang waktu di video lah, apalagi banyak keterangan-keterangan Bu TR ini
yang dilakukan oleh oleh Anwar, dugaan kekerasan terhadap Bu TR ini banyak, tapi dia tidak pernah melawan dengan kasar. Karena dia berusaha menjadi istri yang soleh. Yang soleh. Makanya kalau misalnya benar Bu TR ini adalah dikorbanin, ada sengaja yang ngebangun, ada sengaja yang berbuat cerita, ada yang sengaja membuat drama ini, ya saya heran. Kami semua heran kenapa terjadi seperti itu. Tapi saya punya keyakinan, apalagi ini adalah bulan puasa, Bu TR adalah ibu yang istri yang baik walaupun pernah hilaf ya. Dan hilaf ini kan sifat manusia. Saya yakin kebenaran akan segera terungkap. Kami manusia, kami selaku kuasa hukumnya akan bongkar dengan bukti yang ada siapa pelaku sebenarnya, dan saya yakin Tuhan Allah Subhanahu wa taala di sini akan segera menunjukkan yang baik siapa sebenarnya pelakunya. Itu. Kan bulan puasa ini. Terus diduganya itu dari dalam keluarga apa di luar? Diduga kuat pelakunya utamanya. Diduga kuat pelakunya di sini adalah keluarga. Ya, keluarga. Orang paling dekat di keluarga itu dengan Nizam patut dicuriga sebagai pelakunya. Yang paling dekat itu? Yang paling dekat. Kakeknya, neneknya. Ya, kita bisa meraba-raba sendirilah di situ. Nanti kita ungkap. Tapi dengan keterangan-keterangan saya atau statement-statement saya dari tadi, di sini juga saya sudah menjelaskan, teman-teman juga bisa menyimpulkan. Yang jelas bapaknya di sini patut dicurigai, patut diduga. Kalau dia bapak yang baik, kalau dia bapak yang bijaksana, itu tidak akan terjadi kok. Marah-marah terhadap istrinya, marah-marah terhadap anaknya. Justru di sini yang memperlihatkan punya perilaku baik itu adalah ibunya. Menurut keterangan klien kami, jauh bapaknya ini dari seorang pemimpin, baik dari tanggung jawabnya maupun mengayomi terhadap keluarganya. Padahal dia adalah kepala keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia tidak mengayomi, dia harusnya imam di keluarga itu. Tapi menurut keterangan klien kami jauh dari itu. Maka dari situ dia patut diduga sebagai pelaku juga. Tentang ada gak sih bang kecurigaan abang terkait ketika Nizam diinterogasi oleh polisi, lalu kameranya pun seperti udah di set seperti itu bang, ada kecurigaan ke situ gak bang? Kami bukan hanya curiga, kami justru di sini bertanya-tanya, benar gak sih ibunya? Seperti yang saya ceritakan panjang lebar tadi gitu. Benar gak ibunya yang melakukan? Ibunya kemungkinannya hanya korban. Ibunya kemungkinan korban fitnah yang seolah-olah dia melakukan kekerasan atau melakukan penganiayaan terhadap anak ini gitu. Sekarang kita lihat aja dari konstruksi dari apa yang saya sampaikan. Yang mulai tadi tiba-tiba ada kepolisian, kapan melapornya? Terus tiba-tiba di sini viral seolah-olah ibunya yang melakukan. Tiba-tiba ada kamera yang benar-benar kamera itu benar-benar bagus pengambilannya, ada bapaknya di sampingnya di situ. Apakah kita tidak curiga? Patut kita curiga di situ. Ada kamera dikamerakan. Dengan video yang sangat bagus di situ gitu, dengan kondisi anak yang lagi sakit begitu gitu. Kalau cuma memvideokan anak dalam kondisi sakit, kenapa nggak sebelumnya? Gitu loh. Saat ibunya disuruh dari parkiran, disuruh untuk mengurus administrasi di rumah sakit dengan waktu yang begitu lama, menurut saya lebih dari 5 menit, 10 menit ya itu. Tiba-tiba ada di ruangan UGD, di situ sudah ada kepolisian, ada bapaknya,
Ibunya masuk ke situ, tiba-tiba udah ada kepolisian, udah ada bapaknya, dan udah ada kamera. Yang kamera posisinya ada bapaknya di sebelahnya. Ini ada apa? Gitu. Yang jelas di sini ada dugaan kami, ada skenario besar, ada drama di sini yang patut kita curigai, yang patut kita bongkar demi keadilan anak Nizam ini.